Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mama Si Faiz. Semoga kalian semua kabar baik dan bahagia. Nah teman-teman, video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mempercantik tampilan tas yang bukan tas tua ya, tapi juga tas yang mau kita cover, mau kita makeover supaya tampak lebih cantik dengan rajutan. Nah ini sebelumnya sudah saya bikin bagian per bagian dengan melihat tampilan tas. Jadi dia ada berbagian-bagian, bagian samping seperti ini, kemudian alas seperti ini, yang saya bikin dari single crochet saja bolak-balik ya. Jadi dari rantai kemudian bolak-balik seperti ini. Nah ini bagian bibir kiri dan kanan sudah saya bikin juga, sudah saya ukur sesuai dengan lebar dan panjang dari tas seperti ini ya. Single crochet juga sama untuk memudahkan teman-teman pemula mengikuti tutorial saya kali ini. Nah nanti penampilannya seperti ini. Kemudian ini benang yang saya pakai adalah benang polycherry ya. Jadi sebelumnya kita pastikan dulu ukuran panjang dan lebarnya. Oke, saya akan kolaborasi warna ya, sesuai dengan warna tasnya yaitu ungu dan pink. Sesuaikan warna, maksud saya ukuran hakpen dengan diameter dari benangnya ya teman-teman. Nah ini saya akan membuat bagian belakang tas, badan tas, tetapi kali ini saya tidak menggunakan motif single crochet. Saya untuk membedakan dengan yang warna pink tadi, saya akan membuat dengan motif kipas. Perhatikan caranya. Sebelumnya kita membuat rantai dulu sesuai dengan panjang dan lebar, panjang dari ukuran tas yang akan kita cover. Bisa juga menggunakan ukuran dari ini, sekarang nanti akan ada penyambungan di sini ya, sepanjang ini, alas panjangnya. Jadi kita kira-kira setelah rantai nanti terbuat, kemudian kita di row kedua kita membuat single crochet dan seperti ini. Single crochet boleh 2 boleh 3 baris, kemudian baru kita masuk ke motif. Kita menggunakan double crochet seperti ini. Perhatikan di lubang pertama saya membuat satu lubang 2 kali yaitu double crochet, kemudian lompat satu atau skip satu lubang, kita membuat SC single crochet seperti ini, kemudian skip satu lubang lagi, kita membuat 3 kali double crochet dalam satu lubang. Perhatikan ini 1, ini 2, ini 3 ya, seperti ini terlihat seperti kipas ya. Kita lompat satu lubang lagi, membuat SC, skip satu lubang lagi, kita buat satu lubang diisi 3 DC double crochet. Nah terjadi seperti gelombang-gelombang seperti ini ya, seperti gelombang cinta. Kita SC lagi, kemudian kita lompat lagi double crochet seperti itu. Motif seperti ini paling mudah dibuat untuk pemula. Kita bisa membuat produk apapun dengan motif ini, termasuk saya pernah membuat di video saya sebelumnya konektor gelombang cinta. Itu mudah banget bikinnya dan bisa dalam waktu hanya 15 menit teman-teman sudah bisa menyelesaikan satu buah konektor seperti ini. Jadi kita selang-seling ya, satu lubang diisi 3 DC, kemudian skip satu lubang, kita isi SC,
skip satu lubang lagi, kita buat double crochet 3 kali. Polanya berulang terus sampai nanti bertemu di ujung. Benang yang saya pakai kali ini adalah benang polycherry, sama dengan yang warna pink juga. Kemudian hakpen yang saya pakai ukuran 3 atau ukuran 4. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like, kemudian bisa kasih komen kalau teman-teman punya request untuk membuat apa atau bertanya-tanya, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, juga tombol loncengnya, supaya setiap saya upload video terbaru, kalian bisa menjadi orang yang pertama yang bisa menyaksikan video saya. Oke, kita sudah selesai di row kedua. Kita masih terus membuat motif yang sama. Ini di ujung, perhatikan, setelah rantai 3, kemudian kita membuat DC. Jadi dihitung seperti 2 DC dalam satu lubang. Kemudian ini ada kipasnya, yang bagian atas kita masukkan SC, jadi di tengah-tengah. Kemudian di bagian yang paling rendah kita masukkan 3 DC. Sebenarnya sama polanya, skip 1 skip 1, tetapi tampaknya berselang-seling seperti ini. Di bagian yang rendah kita isi 3 DC, di bagian yang punuk atau bagian yang paling tinggi kita isi 1 SC. Nah, seperti ini. Kembali lagi kita skip 1, 3 DC, skip 1, di bagian punuk paling atas kita kasih 1 SC. Jangan sampai keliru memasukkan setiap jenis stitchnya ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, sudah terlihat bersusun ya. Jadi ini nanti motifnya rapat, bisa menutup badan tas, jadi nggak akan kelihatan kalau ini tasnya tas cover ya, kita mengcover tas. Nah, ini sudah di bagian ujung, kita masukkan SC, kemudian rantai 3, 1 2 3. Nah, begini bentuknya. Kita teruskan sampai selebar ukuran tas yang akan kita cover nanti. Masih sama motifnya. Motif kipas seperti ini untuk DC nya bisa bervariasi, ada yang buat 3, ada yang 5, ada yang 7. Nah, saya membuat yang 3, namanya kipas 3. Kemudian kalau yang isi 5 atau isi 7 itu biasanya nanti skipnya juga mengikuti. Kalau dia kipas 3 skipnya 1, kalau kipas isi DC nya 5 skipnya 2, seperti itu. Nah, ini bagian-bagiannya sudah saya buat menyesuaikan bentukan dari masing-masing sisi tas. Ini sudah jadi teman-teman motif kipas yang saya bikin tadi untuk bagian badan belakang. Nanti antara satu bagian ke bagian yang lain kita harus sambung dengan teknik, ada yang dilem tapi ada juga yang disatukan dengan hakpen atau dengan jarum tapestri. Kenapa dilem? Supaya nanti tas ini dengan si benang rajutnya ini terlihat menyatu ya, tidak terlihat aneh. Nah, ini bagian depan seperti ini nih, bagian bibir ini nanti akan dilem, tapi juga ada yang disambung dengan jarum tapestri
seperti ini ya. Terlihat cantik ya motifnya teman-teman. Nah, ini sudah saya buat semua bagian per bagian, kita tinggal untuk mempersiapkan penyambungan. Kalau untuk benang, silakan teman-teman milih yang mana aja. Oh iya, kalau tadi teman-teman bingung dengan polanya, ini sudah saya buat pola kipasnya. Kita bikin dari kanan, membaca gambar diagramnya ini. Dari kanan rantai atau chain, kemudian balik ke atas diisi SC 2 baris, kemudian baru kita masuk ke motif kipasnya. Satu lubang diisi 2, diisi 3 ya. Ini nanti benang-benang yang ekor-ekornya jangan lupa untuk dipotong dan dibakar, karena polycherry harus dibakar supaya dia tidak berserabut. Nah, ini sudah sama panjangnya antara yang ungu dengan yang pink. Jadi saya akan menyatukan atau menyambung dengan teknik menggunakan hakpen, yaitu dengan single crochet stitch ya, dengan SC. Perhatikan. Ujung bertemu dengan ujung. Yang ekornya nanti diselipkan supaya dia terlihat rapi. Nah, ini kita selip-selipin dulu karena sisanya terlalu panjang, untuk memudahkan kita pada merajut di awal stitch ya. Sama ini yang pink juga saya rapikan dulu. Bagian penyambungan tadi adalah SC bertemu SC, karena tadi yang di motif kerang terakhir saya membuat SC lagi ya, supaya mudah untuk menyatukannya. Kita mulai seperti ini aja, kemudian itu diselipkan jadi tidak tampak di penyambungan nanti benang-benangnya. Nah, kita masukkan sesuai dengan pasangannya, artinya kalau yang pink kita masuk ke lubang kedua, yang ungu juga dimasukkan lubang kedua supaya nanti hasilnya sama. Nah, seperti ini ya. Ini nanti yang bagian terlihat jahitannya ini yang bagian di dalam, bukan yang bagian tampak luar. Kita satukan seperti ini. Untuk pemula bisa dulu bagian dua sisi ini diberi peniti mungkin, atau dengan jarum pentul supaya dia tidak bergeser dan tidak miring hasilnya. Nah, seperti ini nanti bagian tampak luar, yang bagian bagusnya yang bagian dalam. Terus ini dilakukan sampai bertemu nanti di ujung. Setiap bagian per bagian yang akan disatukan dengan hakpen, saya menggunakan single crochet. Nah, ini yang sudah saya buat teman-teman. Ini bagian bagusnya. Yang bagian bagusnya nanti akan bagian luar untuk mengcover tas, dan bagian dalamnya kita akan lem. Sudah saya ukur lagi, sudah pas.
bagian sisi satunya pun akan saya kerjakan sama, SC ketemu SC seperti ini. Kita gunakan hakpen juga, kemudian nanti sisi kiri dan kanannya juga menggunakan hakpen dan lem yang bagian ini. Kita akan lem sedikit. Nanti bagian yang mau dijahit jangan kena lem ya, supaya kita tidak susah untuk menyatukannya. Oke teman-teman, seperti ini sudah saya kerjakan bagian alas dan badan serta bagian samping. Kita tinggal melanjutkan dengan proses pengeleman dengan lem tembak ya nanti. Kemudian juga menyatukan kembali bagian-bagian mana yang harus dijahit, tetapi kali ini saya akan menggunakan jarum tapestry karena rajutannya sudah mulai menyatu dengan tas, supaya memudahkan saya untuk mengeksekusinya. Nah, seperti ini ya. Ini yang saya pakai nanti lilin bakarnya dengan lem tembak seperti ini. Bagian bibir ini juga nanti akan saya lem. Oke, kita mulai melanjutkan bagian pengeleman dan penyatuan dengan jarum. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman yang sudah selesai di cover. Cantik ya, tidak terlihat seperti tas yang awal ya. Kita lihat dalamnya. Ini ada Al-Quran, kemudian ada kabel charger, ada kacamata. Cukup untuk kita dibawa ke pengajian misalnya, atau mau dibawa ke arisan. Teman-teman bisa tambahkan juga tali rantai atau membuat tali tambahan di bagian sisi kiri dan kanan pada saat belum selesai ya.